adik-adik? Yesus di hatiku selalu ada. Apa kabar sore hari ini Tante Prilly? Yesus di hati Tante selalu luar biasa. Teman sekali lagi apa kabar semuanya sore hari ini? Yesus di hatiku selalu mantap. Haleluya. Kabar kita semuanya luar biasa. Haleluya, amin. Haleluya, Ayo amin. adik-adik yang kasih nama Tuhan Yesus. Tante undang semuanya untuk sama-sama bangkit berdiri. Kita siapkan hati kita. Kita mau memuji Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan. Tante harap semuanya saat sore hari ini sudah siap-siap ya adik-adik. Pasti sudah sudah siap-siap ya di layar TV atau di layar handphone masing-masing ya. Mari adik-adik kasih nama Tuhan Yesus. Sebelum kita memulai ibadah kita mau berdoa dulu. Semuanya lipat tangan, semuanya tutup mata. Bapak yang baik, kami bersyukur Tuhan buat sore hari ini. Di mana Tuhan kami mau beribadah kepada Tuhan. Biarlah Tuhan saat sore hari ini Engkau memberkati kami lewat ibadah kami. Kami rindu Tuhan anak-anak-Mu memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Lewat pujian kami, lewat penyembahan kami Bapak yang baik. Kami mau siapkan hati kami untuk memuji Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Luar biasa ada desa sore hari ini kita mau memuji Tuhan. Amin. Amin. Sebelum kita memuji Tuhan, kita mau tepuk Yesus dulu. Haleluya. Haleluya. Siap yang di rumah semuanya? Siap, Tante. Siap. Tepuk Yesus. Yes. Sus. Yesus. Yes, yes, yes. Kayaknya belum semangat ya Tante ya. Sekali lagi ya. Sekali lagi, Oke? Tante. Tepuk Yesus. Yes. Sus. Yesus, yes, yes, yes. Haleluya. Saat sore hari ini kita akan memuji Tuhan. Siapa yang di sini adik-adik laskarnya Tuhan Yesus? Boleh tunjuk tangan. Yang laskarnya Tuhan Yesus boleh lompat 3 kali sambil katakan haleluya. Siap ya? Siap. 1, 2, 3. Haleluya, haleluya, haleluya. Adik-adik semua yang kasih Tuhan, yang laskarnya Kristus, kita siap memuji Tuhan. Haleluya. 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 Kita adalah satria-satrianya Tuhan, amin. Kita memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Haleluya. Satria kerajaan Allah, satria kerajaan surga, kita jagoan hebat. Lagi ya. Satria kerajaan Allah, satria
Kalau nggak ibadah itu apa Tan? Dosa. Dosa. Kalau Iya. malas-malasan beribadah apa itu Tan? Dosa juga. Dosa Tante. juga. Jadi banyak Iya. dong dosanya. Iya. Jadi kita harus mengikuti perintah Tuhan. Tuhan Kalau Yesus. ibadah kita harus sungguh-sungguh ibadahnya ya Amin. adik-adik. Meskipun online kita harus sungguh-sungguh memuji memuliakan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tante percaya setiap minggu adik-adik semua yang menonton, yang menyaksikan pujian ini, kita mau sungguh-sungguh, amin. Amin. Haleluya, kita mau mendengar firman Tuhan, kita mau buka hati kita untuk mendengarkan Haleluya. firman Tuhan. Biar hari ini adik-adik semua boleh mendengarkan dengan baik, dengan sungguh-sungguh. Biar apa yang disampaikan firman Tuhan hari ini boleh menjadi berkat buat kita semua ya. Haleluya. Kita nyanyikan pujian yang berkata, firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku Tuhan. Kami ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat untuk memuliakan nama Tuhan. Pakai kami Tuhan, sehingga kami boleh menjadi anak-anak kesayangan Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya Tuhan. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong
sore hari ini Tuhan, di tempat kami masing-masing, kami bersyukur Tuhan, kami boleh menyembah Tuhan, kami boleh memuji Tuhan. Itu semua karena kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami boleh sehat, kami boleh kuat. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan atas segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan sore hari ini Tuhan, kami mau buka hati kami mau buka telinga kami mau sungguh-sungguh Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan hari ini yang kami dengar boleh bertumbuh subur dan berbuah lebat dan menjadi berkat dalam kehidupan kami. Tuhan berkati Tante Acu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kami siap mendengarkan firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tante persilakan duduk kembali. Selamat mendengar firman Tuhan. Haleluya semuanya. Haleluya. Berapa banyak kita diberkati lewat pujian tadi, boleh lambaikan tangannya. Haleluya. Wow, semua diberkati ya. Silakan duduk semua adik-adik. Saatnya kita mau mendengar cerita firman Tuhan. Nah, beberapa minggu ini kita dengar firman Tuhan bagaimana Roh Kudus memenuhi murid-murid Yesus pada waktu itu. Ada berapa orang di Loteng Yerusalem? 120 orang. Nah, di antaranya murid-murid Yesus. Mereka semua dipenuhkan dengan Roh Kudus. Hari ini Tante mau cerita tentang seorang murid Yesus yang waktu Yesus ditangkap, waktu Yesus mau disalib, dia sembunyi. Padahal dulu dia paling besar ngomongnya, mulutnya paling besar. Kalau ngomong suaranya paling kencang. Dia selalu yang nomor satu yang ngomong, juru bicara daripada murid-murid Yesus. Siapa namanya? Siapa? Petrus. Petrus ini paling, kalau ngomong tuh paling besar. Dulu dia pernah ngomong sama Yesus, kalau semua orang meninggalkan aku ndak. Ternyata waktu Yesus ditangkap, diadili, dia sembunyi. Waktu bertemu dengan anak perempuan kecil, kamu enggak. Berapa kali dia menyangkal Yesus? Tiga kali ya. Nah, hari ini setelah peristiwa Roh Kudus dicurahkan kepada murid-murid, apa yang terjadi? Minggu yang lalu kita punya ayat hafalan ya, nanti kita akan saksikan tentang Kisah Rasul 1 ayat 8. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menjadi saksiku. Nah, adik-adik luar biasa. Ketika Roh Kudus memenuhi murid-murid dan salah satunya adalah Petrus, rupanya Roh Kudus mengubah hidup mereka. Petrus yang tadinya penakut ya, waktu Yesus mau ditangkap, disalib ya, dia takut, dia sembunyi. Sekarang ketika dia dipenuhkan dengan Roh Kudus, ya sekali lagi Roh Kudus kalau turun atas kamu, dia akan memberikan kuasa. Nah, Petrus menjadi orang yang berani. Karena apa? Karena Roh Kudus memenuhi hidupnya. Karena dia punya kuasa. Kuasa apa? Kuasa Roh Kudus. Nah, satu kali Petrus, Om Petrus dan Om Yohanes, mereka mau ke gereja, mereka mau beribadah. Kalau dulu gerejanya namanya Bait Allah. Kalau sekarang kan namanya gereja. Jam 3, nah sama seperti kita ya, ibadahnya jam 3. Jam 3 Om Petrus dan Om Yohanes siap-siap mau ke Bait Allah, mereka mau ke gereja. Nah, di Bait Allah di depan tuh ada yang namanya gerbang indah atau pintu indah, itu gerbang ya. Gerbang indah atau pintu indah. Nah, di situ biasanya ada seseorang yang selalu minta-minta. Waktu Om Petrus dan Om Yohanes mau naik ke Bait Allah, tiba-tiba dia melihat ada seorang yang lumpuh. Orang lumpuh itu orang yang dia bisa berjalan dari kecil, dari lahir orang itu tidak bisa berjalan. Dan banyak orang kasihan, dia harus dibawa, orang lumpuh ini harus diangkat setiap hari ya. Orang lumpuh ini ditaruh di depan gerbang indah itu, di depan Bait Allah ya. Jadi kalau ada orang yang mau beribadah ke gereja, ya sekarang namanya gereja, mau beribadah pasti lihat orang lumpuh itu. Jadi ngapain orang lumpuh itu? Ya minta
minta sedekah belas kasihan. Pokoknya setiap hari dia dibawa ke situ untuk dia minta sedekah. Karena dia tidak bisa bekerja, orang lumpuh jangankan bekerja ya, berjalan aja nggak bisa ya. Jadi orang-orang kasihan dibawa ke situ supaya dia minta sedekah, minta belas kasihan. Nah, waktu Om Petrus dan Om Yohanes mau ke bait Allah, mau beribadah, mau sembahyang jam 3 sore, tiba-tiba ya dia melihat orang itu dan orang itu melihat dia. Dan apa yang dilakukan oleh orang lumpuh itu? Orang lumpuh itu mulai, Pak Om, kasihan Om, minta sedekahnya Om. Kasihan Om, aku enggak bisa jalan, minta sedekahnya Om. Nah, waktu Petrus melihat orang itu ya, Petrus melihat dia, orang lumpuh itu melihat juga ke mereka dengan harapan mendapat sedekah. Tetapi waktu Petrus melihat orang itu, lalu Petrus ngomong sama orang lumpuh itu, lihat kami, lihat. Waktu orang lumpuh itu lihat lagi, dia pikir nah aku pasti akan dapat sesuatu nih, akan dikasih. Tetapi Petrus berkata ya sama orang yang lumpuh itu, emas, perak, duit, tidak ada sama kami. Nah mungkin orang lumpuh itu, tidak ada harapan ini, tidak bakalan dikasih sedekah. Tetapi kata Om Petrus, apa yang kami punya kuberikan kepadamu. Apa itu? Demi nama Tuhan Yesus Kristus bangkitlah, berjalanlah. Wow. Lalu Om Petrus dan Om Yohanes memegang tangan kanan orang lumpuh itu, membantu orang lumpuh itu berdiri. Dan apa yang terjadi adik? Waktu dibantu berdiri, dia melompat. Wah, aku bisa berdiri, aku bisa berjalan, bisa melompat. Dia keliling-keliling, dia berjalan di bait Allah mengikuti Om Petrus dan Yohanes ya. Dia ikuti kemanapun. Nah, waktu orang banyak melihat, ada apa terjadi? Wow, mereka melihat orang yang lumpuh yang biasanya minta Om kasihan, Tante kasihan, minta. Hei, lihat orang itu ya, semua orang lihat dia. Hei, lihat, bukankah itu orang lumpuh yang seringkali duduk di pintu gerbang indah meminta sedekah. Wah, sekarang dia sudah bisa berjalan. Adik-adik dikasih oleh Tuhan, semua orang heran, semua orang takjub. Kenapa? Karena orang lumpuh yang tadinya tidak bisa berjalan sejak lahir, sekarang bisa berdiri, dia berjalan, dia berlari, dia melompat. Nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Orang bertanya, siapa yang sembuhkan? Siapa yang buat dia? Ternyata siapa yang buat dia bisa berjalan? Nama Tuhan Yesus Kristus kan? Om Petrus bilang, demi nama Tuhan Yesus Kristus. Ternyata ya, nama Tuhan Yesus Kristus itu adalah nama yang berkuasa. Ya, Om Petrus yang tadinya penakut, tapi ketika dia sudah dipenuhkan dengan Roh Kudus, dia berani karena ada kuasa Tuhan. Dia membawa kuasa Tuhan Yesus Kristus. Ketika dia berdoa untuk orang lumpuh disembuhkan. Wow, hebat dak nama Yesus? Hebat. Adik-adik pernah waktu sakit, Tuhan tolong, sembuh. Pernah ya? Ternyata nama Tuhan Yesus itu nama yang berkuasa. Nama Yesus nama yang hebat ya. Itu sebabnya Yesus itu menjadi idola kita. Siapa yang idolanya Yesus? Wow, idola kita Tuhan Yesus. Nah, ceritanya sampai sini adik-adik, jadi kita bersyukur kita punya kuasa di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau kita sakit ya, kita berdoa, percaya nama Yesus sanggup menyembuhkan kita. Kalau kita lagi susah, percaya ketika kita berdoa Tuhan Yesus memberikan damai sejahtera. Haleluya. Kalau kita takut ya, kita berdoa dalam nama Yesus sanggup memberikan ketenangan, keberanian buat kita. Haleluya. Percaya? Wah, semua percaya. Nah, hari ini Tante mau kasih tugas buat kalian. Tuh minggu depan tentunya. Tugasnya apa Tante? Tugas untuk minggu yang datang gampang saja. Kalian pernah dengar lagu Yesus Idolaku? Yesus idolaku. Wah, semangat ya. Siapa yang idolanya Yesus tadi udah lambaikan tangan? Udah yakin?
Nah, hari ini tugas kalian untuk minggu yang akan datang, ingat catat baik-baik. Kalian wajib menyanyikan lagu Yesus Idolaku ya, sama gerakannya yang luar biasa ya. Kalian terserah, kan seringkali diajarkan oleh guru-guru gimana gerakannya Yesus Idola. Pokoknya bagi gerakan ya, bisa kan? Pasti bisa. Apalagi lagunya sering didengar ya, sering kita nyanyikan, pasti hafal. Oke, jadi tugasnya gampang untuk yang akan datang. Nyanyikan lagu Yesus Idolaku bersama gerakan-gerakannya yang luar biasa. Oke, puji Tuhan ya, jangan lupa. Dan hari ini kita akan lihat dan kita akan saksikan teman-teman kita yang sudah menyelesaikan tugasnya minggu yang lalu, ayat hafalannya. Yuk sama-sama kita lihat. Mari, 1, 2, 3. Siapakah dia? Silakan saksikan. Kisah Rasul 1 ayat 8a. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun di atas kamu. Rasul 1 ayat 8a. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Terima kasih. Rasul 1 ayat 8a. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Asli. Kisah Para Rasul 1 ayat 8a. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Terima kasih. Amin. Kisah Para Rasul 1 ayat 8a. Tetapi jika kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Terima kasih ya, Menalia. Bye. Para Rasul 1 ayat 8a. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu. Amin. Amin, amin. Kisah Para Rasul 1 ayat 8a. Tetapi kamu akan menerima kuasa dari kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Amin. Kisah Para Rasul 1 ayat 8a. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8a. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Amin. Kisah 1 ayat 8a. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Oke. Kisah Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau
kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Amin. Kisah Para Rasul 1 ayat 8a. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 bagian A. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Kudus turun ke atas kamu. Wow, luar biasa. Sekali lagi tepuk tangan buat teman-teman kita yang sudah mengirimkan hasil karya yang luar biasa. Hebat-hebat bukan? Ternyata anak-anak pintar ya, anak-anak sekolah minggu di sini pintar-pintar. Jangan lupa minggu yang akan datang pasti lebih heboh lagi nyanyinya. Yesus idolaku sambil gayanya yang heboh. Oke, tante tunggu ya, jangan lupa. Baiklah, kita sudah sampai di penghujung ibadah kita sore hari ini. Kita akan tutup ibadah kita. Mari adik-adik yang sudah siap bangkit berdiri. Kita mau berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan, mau bersyukur karena Yesus itu berkuasa ya. Kita mau bersyukur bahwa Yesus menjadi idola kita. Dia sanggup menolong kita sama seperti Yesus menyembuhkan orang yang sakit lumpuh. Dia pun sanggup menolong kita semua ya. Mari sama-sama kita mau bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Kita bersyukur karena Tuhan itu Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang berkuasa. Dia sanggup menolong kita semua. Jadi adik-adik tidak perlu takut. Tidak perlu khawatir, ya, tidak perlu cemas. Kita bangga, kita punya Tuhan yang luar biasa. Itu sebabnya mari kita sama-sama bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Sekali lagi sama-sama. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur. Mari adik-adik angkat tanganmu, terima kasih. Haleluya. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersyukur atas kebaikan Tuhan. Tuhan sudah menolong ibadah kami pada sore hari ini. Dari awal sampai akhirnya kami boleh memuji, memuliakan nama Tuhan.
Kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Kami boleh menyelesaikan aktivitas kami Tuhan. Semua karena kebaikan Tuhan. Dan di akhir ibadah ini ya Tuhan, kami mau mengucapkan rasa syukur kami. Terima kasih kami karena Tuhan sudah menolong kami semua. Memberkati setiap guru-guru sekolah minggu yang sudah melayani pada sore hari ini. Apapun bentuk pelayanan kami semua, kami percaya Tuhan berkati. Memberkati anak-anak sekolah minggu yang dengan setia beribadah kepada Tuhan. Biar setiap pengajaran firman Tuhan setiap minggu boleh menjadi berkat bagi anak-anak kami ya Tuhan, yang mengikuti secara online di rumah. Memberkati juga semua orang tua yang dengan setia mendampingi anak-anak untuk datang beribadah kepada Tuhan. Memberkati kami semua ya Tuhan. Terpujilah namamu. Sebentar kami akan tutup ibadah kami. Tuhan memberkati kami semua. Dan kami akan selesaikan ibadah kami pada sore hari ini dengan penuh ucapan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat sore semuanya adik-adik. Jangan lupa sekali lagi Tante ingatkan tugas minggu yang akan datang. Dan buat kita yang ingin mempersembahkan persembahan buat pekerjaan Tuhan, biar adik-adik bisa kumpulkan ya setiap minggu dalam ibadah-ibadah yang ada. Nanti setelah cukup banyak mungkin bisa dititip sama orang tua untuk diserahkan ke gereja kepada guru-guru sekolah minggu yang ada. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu yang akan datang ya. Dah.